teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nadila Dwi Cahya. Oke teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Teman-teman pasti penasaran juga kan apa perbedaan di antara keduanya. Untuk itu, mari kita sama-sama simak video pembelajaran kali ini. Oke? Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan yang apabila suatu nilai ditambah, maka jumlah pembandingnya juga bertambah. Untuk rumus perbandingan senilai yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Baiklah, untuk menambah pemahaman teman-teman semua, kita akan membahas satu contoh soal mengenai perbandingan senilai. Baiklah, berikut ini adalah contoh soal perbandingan senilai, di mana banyaknya pensil dengan harga pensil. Baik, kita akan membuktikan menggunakan rumus perbandingan senilai A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Baiklah, mari kita selesaikan. Kita misalkan harga pensil yaitu A dan banyaknya pensil yaitu B. Oke, kita masukkan angkanya. 400 per 1 sama dengan 800 per 2, menghasilkan 400 sama dengan 400. Nah, gimana? Terlihat kan senilainya? Oke, kita coba untuk banyaknya pensil 5 dan 6. Oke, kita masukkan angkanya. 2000 per 5 sama dengan 2400 per 6, menghasilkan 400 sama dengan 400. Gimana? Terbuktikan bahwa perbandingan senilai merupakan perbandingan yang memiliki nilai sama atau memiliki konstanta yang sama, yaitu 400. Sekarang, mari kita lihat grafik perbandingan senilainya. Pada grafik tersebut terlihat bahwa ketika kita membeli 2 pensil, kita akan membayar Rp800. Apabila kita membeli 6 pensil, kita akan membayar Rp2.400. Nah, mengapa sih Kak grafiknya naik ke atas lurus rapi banget? Kita kembali lagi ke konsep perbandingan senilai awal, di mana ketika suatu nilai bertambah, maka nilai pembandingnya juga bertambah. Oleh sebab itu, grafiknya lurus ke atas. Itulah yang menjadi penanda perbandingan senilai. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila nilainya ditambah, maka nilai pembandingnya berkurang. Nah, untuk rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Untuk lebih memahami mengenai perbandingan berbalik nilai, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini terdapat waktu perjalanan dan kecepatan rata-ratanya masing-masing. Lalu, di mana sih letak perbandingan berbalik nilainya? Oke, kita misalkan Pak Joko melakukan perjalanan dari kota Medan ke kota Siantar menggunakan mobil. Nah, jika Pak Joko menggunakan kecepatan rata-rata 30 km per jam, maka waktu perjalanan yang ditempuh Pak Joko yaitu selama 2 jam. Tetapi, jika Pak Joko menggunakan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka waktu perjalanan yang ditempuh Pak Joko yaitu selama 1 jam. Nah, di sini terlihat bahwa semakin kecepatan rata-ratanya naik, maka semakin berkuranglah waktu perjalanannya. Berkurang dalam arti semakin cepat ya, teman-teman. Nah, dari tabel berikut dapat dilihat bahwa waktu dan kecepatan berubah dengan perbandingan berbalik atau waktu berbanding terbalik dengan kecepatan ataupun sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat grafik perbandingan berbalik nilainya.
Oke, mari kita lihat grafiknya. Nah, pada grafik tersebut terdapat hubungan antara kecepatan rata-rata dan waktu perjalanannya. Oke, terlihat kurvanya berbentuk kurva mulus atau dikatakan dengan garis lengkung ya. Sangat berbeda dengan kurva perbandingan senilai yang lurus ke atas dengan rapi, yang dimana ditarik dari titik nol. Nah, mengapa sih Kak dikatakan kurva mulus atau garis lengkung? Iya, kita kembali lagi ke definisi awal, di mana perbandingan berbalik nilai merupakan apabila suatu nilai bertambah, maka nilai pembandingnya semakin berkurang. Gimana? Mudah kan untuk memahami perbedaan perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh mengenai perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Untuk itu, teman-teman jangan skip video ini ya, agar kalian lebih paham mengenai apa sih perbedaan antara keduanya. Oke? Mama membuat 2 minuman dengan takaran berbeda. Campuran A terdiri dari 2 sendok sirup jeruk dan 1 gelas air putih. Campuran B terdiri dari 3 sendok sirup jeruk dengan 1 gelas air putih yang sama banyak dengan campuran A. Lalu, campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat dan berikan alasannya? Jawabannya adalah campuran B yang paling kuat rasa jeruknya. Karena penambahan 1 sendok sirup jeruk pada campuran B lebih banyak daripada minuman pada campuran A. 2 teko berisi minuman dengan isi yang sama banyak akan dihabiskan oleh 2 kelompok. Kelompok A terdiri dari 2 orang dan kelompok B terdiri dari 3 orang. Dengan kemampuan minum setiap orang sama, maka kelompok manakah yang lebih dahulu menghabiskan minuman dari masing-masing teko, dan berikan alasannya. Jawabannya adalah kelompok B yang lebih cepat menghabiskan minuman dari teko. Kenapa? Karena kelompok B memiliki 1 orang lebih banyak dari kelompok A untuk menghabiskan minuman dari teko. Sehingga waktu kelompok B untuk menghabiskan minuman dari teko lebih cepat dari kelompok A. Gimana nih teman-teman? Mudah kan untuk kita membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya, bersama saya Nadila Dwi Cahya.